Alhamdulillah. Semangat kan ya? Dikit. Jalan. Kemarin CBR-nya gimana? Senyum enggak? Alay. 28. Jadi terus next itunya kapan? Kamis. Kamis besok. Ya, Kamis sekarang. Ya Kamis ya besok kan sekarang sampai Kamis minggu depan ya Allah. Oh, depan. Oke. Semoga Kamis depan diberikan ya lantaran lagi. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini kita berdoa dulu. Berdoa perlukan kepada dari masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya di absen dulu ya. Farel, Ali, Alexandria, Andika, Arta, Ayo, Ataya, Aurelia, Azaka, Saka, Adelia. Hikayat itu kan ditulis pada zaman dahulu ya, diceritakan pada zaman dahulu ya. Artinya pakai bahasa Melayu klasik. Nah, karena itu tidak semua nilai-nilai yang ada di hikayat itu masih relevan atau berlaku di kehidupan sekarang. Itu ya. Nah, itu juga yang jadi pembeda antara hikayat dengan cerita rakyat atau cerita pendek. Nah, untuk nilai-nilainya nanti kita juga akan membandingkan antara nilai-nilai di hikayat dengan nilai-nilai yang ada di cerita pendek. Nah, selain nilai-nilai kita juga akan membandingkan kebahasaannya. Nah, kemarin tuh yang menjadi ciri khasnya tuh hikayat memakai bahasa Melayu klasik. Karenanya menggunakan kata-kata arkais. Kata-kata apa tadi? Arkais. Arkais itu adalah kata-kata zaman kuno. Jadi kata-kata yang sudah jarang sekali digunakan di saat ini ya, kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian akan mengenali juga cari kata-kata arkais dan artinya. Kalian bisa menemukan di KBBI, bisa mencari di Google dan lain sebagainya. Itu bisa ditemukan. Itu ya. Nah, sekarang buka halaman 132. Udah buka semua halaman 132? 132. Nah, di situ ada apa? Cerita pendek ya. Ini apa? Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Nanti coba kalian temukan perbedaan cerita pendek dengan hikayat. Tapi bacanya kita bareng-bareng aja. Ada kekuatan tersimpan di telapak tanganmu. Beliau serius menyimaknya masih dalam keadaan berbaring. Tetap dirawat pertanianmu, rezeki akan terus menyusuri. Tambahnya, Urip mengangguk, masih tanpa utang. Setelah merasa tak ada lagi sesuatu yang harus dikerjakan, jatuh permisi. Berjalan kembali menapaki malam yang lengang. Langkahnya begitu jelas terdengar. Gesekan telapak kakinya pada tanah menimbulkan bunyi yang gemetar. Sementara kulit terus menyimpan ucapan Darko, beneran akan menjadi kenyataan. Tapi yang paling mencolok itu adalah apa tadi? Bahasa. Nah, tapi dalam penulisannya cerpen dan hikayat itu sama-sama memakai yang namanya majas dan konjungsi. Ada yang tahu apa itu majas? Kata kiasan. Ya, betul. Majas itu adalah perumpamaan. Tapi yang sering kita temui itu adalah majas perbandingan. Yang dimaksud majas perbandingan
tahu? Membandingkan suatu hal. Oh, membandingkan suatu hal. Nah, ada dengan berbagai cara, misal dengan personifikasi. Apa itu personifikasi? Ada yang pernah dengar? Ya, menggambarkan sesuatu seperti orang. Oh, kita bisa lihat di person. Person ini kan orang ya, jadi memperorangkan. Jadi memanusiakan benda yang tidak hidup. Misalnya pohon kelapa yang melambai-lambai. Gitu ya, paham ya untuk personifikasi? Ya. Oke, yang kedua ada simile. Smile. Ini apa? Ada yang tahu? Senyum. Ini biasanya ditandai dengan seperti, bagaikan, ibarat, dan lain sebagainya. Jadi ini ada perbandingan yang jelas-jelas memakai kata-kata seperti ini. Pokoknya kita sering jumpai di cerpen tadi, bagaikan, seperti, ibarat. Nah itu pasti majas simile. Ya. Itu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Insya Allah enggak. Oke, mantap. Terus habis itu ada majas metafora. Apa metafora? Maksudnya mengungkapkan sesuatu secara langsung. Ya, secara langsung. Secara langsung berarti tanpa ada kata-kata ini ya. Kata-kata seperti, ibarat, bagaikan, dan lain sebagainya. Contohnya, apa Ariel? Api amarah kan gak mungkin api sama amarah. Gak mungkin dua hal yang artinya literally artinya benar-benar api, wujud api dan amarah. Itu gak mungkin ya. Jadi ini seperti idiom. Jadi ini adalah amarah ya, amarah yang benar-benar besar. Gitu ya, paham nggak? Contoh lain misalnya sang ufuk timur. Matahari. Nah, betul. Barat. Ini kata itu ya. Ada yang bertanyakan nggak? No ya. Nah, selain majas, tadi juga ada apa? Konjungsi. Konjungsi itu sering banget ditemukan di hikayat dan cerpen. Sebenarnya di semua karya sastra itu pasti ada konjungsi. Karena konjungsi itu apa? Kata hubung. Betul. Tapi bedanya, kalau untuk kata hubung di hikayat itu cenderung monoton. Pakai kata maka. Tapi kalau misalkan kata karya sastra yang modern itu lebih sering ke lebih variatif. Misalnya kemudian habis itu lalu selanjutnya dan lain sebagainya. Paham ya? Lebih bervariasi. Ada yang bertanya dulu nggak? Nggak ada. Nah, sekarang bentuk kelompok. Aku berapa jam? Nah, tugasnya apa? Satu siapa ya? Nah, nanti dibandingkan antara Nanti dalam berapa? Kira. benar. Oh, kira sudah. Aduh. Jadi, Dan Ibu berapa? nah, bandingkan
Udah paham ya? Nanti dikerjakan di tempat kertas. Kami istirahat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil perundingan kami ini yang kurang bersatu. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kita. Ya, dari kami sudah selama dimaafkan. Bila ada yang saya mohon diungkapkan, opini kami. Thank you for everything. Coba sekarang. Ali. Ngomongnya